Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tawakal dari kelas TP4 Prodi PAI ingin menjelaskan tentang atau menyelesaikan tentang UAS Ilmu Al-Quran. Langsung saja, pertama itu jelaskan apa maksud Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih dalam ulumul Quran. Nah, Al-Muhkam itu ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang dimana itu tidak perlu lagi penafsiran di dalamnya karena itu sudah jelas. Sedangkan ayat mutasyabih yaitu ayat yang dimana belum jelas apa-apanya itu. Jadi itu perlu penafsiran. Jadi ayat al-muhkam itu tidak menentu, tidak membuka ruang untuk berdiskusi karena sudah jelas. Contoh hukum sholat itu kan wajib, puasa begitu. Itu sudah ditentukan. Kalau ayat al-mutasyabih yaitu masih perlu penjelasan. Jadi membuka ruang untuk berdiskusi. Yang kedua yaitu jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Pertama, hikmah kenapa adanya nasikh dan mansukh yaitu pertama itu menunjukkan bahwa menunjukkan perkembangan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Jadi ada yang nasikh dan mansukh ini menunjukkan bahwasanya Islam itu telah berkembang. Jadi ada pemindahan hukum di dalamnya. Yang kedua itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Jadi kenapa ada nasikh dan mansukh? Itu hikmahnya adalah itu menyesuaikan dengan kondisi situasi pada zaman ini. Maka adanya pemindahan hukum di situ, bukan penghapusan, pemindahan hukumnya saja. Yang ketiga itu memudahkan umat Islam dalam beribadah dengan menghapuskan kewajiban yang sulit. Jadi itu supaya kita dimudahkan, itu hikmahnya. Pertama karena berkembangnya zaman, yang kedua itu karena menyesuaikan situasi dan kondisi pada zaman ini, yang ketiga yaitu untuk memudahkan kita untuk beribadah. Yang ketiga yaitu jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an. Nah, di sini menarik di sini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dalam Al-Qur'an? Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam di dalamnya. Ada itu Allah bersumpah dengan waktu. Itu salah satunya ada waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu? Karena agar supaya kita ini memperhatikan waktu dan sebaik-baiknya, mempergunakan waktu dan sebaik-baiknya. Karena waktu ini adalah emas bagi orang yang ingin memanfaatkan hal tersebut. Itu alasannya kenapa Allah bersumpah dalam Al-Quran, karena menunjukkan bahwa sesuatu itu penting. Jadi kalau ada yang disumpahkan itu penting banget. Jangankan Allah, kalau kita bersumpah menunjukkan bahwa itu sesuatu yang penting, kita harus perhatikan begitu. Yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran adalah metode yang digunakan untuk memvisualisasikan sesuatu yang abstrak menjadi lebih nyata. Jadi amsal ini adalah percontohan yang ada dalam Al-Quran. Dan dapat menjadi jelas atau penjelas dan perumpamaan untuk sesuatu yang belum ada penjelasannya. Jadi itu amsal Al-Quran, percontohan dalam Al-Quran. Jadi itu amsal itu adalah kisah-kisah. Penggambaran contoh-contoh dalam Al-Quran. Yang kelima itu jelaskan apa tujuan dan maksud Allah Subhanahu wa taala memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Jadi apa tujuannya Allah? Kenapa Allah itu menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran? Jadi apa manfaatnya? Yang pertama itu untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dalam menghadapi berbagai tantangan dakwah. Karena Nabi SAW, Nabi terdahulu juga itu mendapatkan cobaan, perjuangan untuk tetap istiqomah untuk membela kebenaran. Yang kedua, kisah-kisah ini bertujuan untuk memberikan bukti kebenaran
risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa ada kisah-kisah bahwasanya itu, kenapa ada kisah-kisah itu untuk membantu, bukan membantu tapi untuk membenarkan bahwa Nabi ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ingin memberikan pelajaran dan hikmah yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup. Yang keempat yaitu sebagai peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari kebenarannya. Jadi itu Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak, yang absolut, tidak boleh ada yang mengingkarinya. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.